Ngomong-ngomong nih Pak, soal DKV nih, kita kan pasti punya adik kelas yang masih SMP gitu. Nah, ada nggak sih Pak tips-tipsnya buat adik kelas yang masih SMP ini buat mempersiapkan masuk ke DKV? Sebenarnya persiapannya ya, tadi kamu nanya yang awal bisa gambar atau enggak ya? Sebenarnya itu memang harus bisa sebenarnya. Tapi kita poles di sini gitu. Kita dari dasarnya aja. Itu hanya untuk mengasah kreativitas. Jadi bagaimana kreativitas mereka memvisualisasikan. Ya persiapannya itu saja sih menurut saya. Kalau memang minat di bidang grafis, di bidang digital, kreator dan sebagainya, ya passionnya disiapkan dulu. Gitu. Jangan sampai ketika masuk itu kaget gitu loh. Kok ada gambar-gambar, kok ada suruh buat sketsa dan sebagainya. Mungkin bagi yang belum biasa bikin sketsa itu susah. Iya, jadi susahnya di situ. Tapi kalau memang kamu benar-benar pengen belajar dari nol pun nggak masalah, nggak harus mempersiapkan apa-apa. Seperti itu. 21 Pots. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ripka di 21 Pots. Nah, bintang tamu kita kali ini udah pernah datang sih di episode pertama, terus juga udah pernah jadi host. Tapi ya dibanding saya ya pasti jauh lebih. Enggak, bohong, bercanda. Kita langsung kenalan aja ya. Halo Pak Erwin. Halo Ripka, gimana kabarnya? Hari ini baik. Panas ya? Raga dan jiwa baik? Baik, nggak ada yang hilang satu. BTW gimana Pak hari ini? Sahur sama apa? Saya sahur sama nasi lah. Sama nasi. Dikira sama istri Bapak. Ternyata sama nasi. Iya. Istrinya gimana? Kan makannya nasi, bukan makan istri. Oh iya juga sih. Yaudahlah, kita lanjut aja ya ke intinya ya. Biar nggak kelamaan. Pak, ngomong-ngomong nih Pak tentang jurusan DKV yang lagi hits nih. Saya tuh cuma tahu sekilas saja tentang kalau DKV itu kepanjangannya desain komunikasi visual. Untuk lebih detailnya sendiri, DKV itu apa sih Pak? Oke, DKV itu adalah program keahlian baru di sekolah kita sebenarnya. Jadi baru berjalan hampir 1 tahun ini. Karena memang multimedia di kurikulum Merdeka itu nggak ada. Oh nggak ada? Punah? Punah. Ya, kalian yang angkatan-angkatan terakhir lah. Ya, nanti jasanya udah nggak keluar itu. Nggak usah keluar. Sih, Pak, kalau kelar begini Pak? Nggak usah lah, nggak penting. Aduh, yaudah bubar aja yuk. Jadi DKV itu kami pilih menjadi salah satu opsi menggantikan multimedia karena yang sesuai dengan multimedia yang hampir sama ya, bahkan mirip kalau menurut saya itu desain komunikasi visual. Ya, karena memang tidak dipungkiri beberapa mata pelajaran yang ada itu sangat sama lah. Sangat sama sekali. Jadi ada beberapa pelajaran yang di multimedia ada, di desain komunikasi visual juga ada. Secara keseluruhan memang sama? Sama. Yang produktifnya loh ya, yang produktifnya ya. Iya. Cuma yang hilang memang di beberapa program dasar keahlian. Kamu kan dulu belajar ini jaringan gitu kan ya. Ada pemrograman dasar ya, karena dulu bidang keahliannya itu kita di teknologi informasi ya. Jadi rumputnya teknologi informasi bareng dengan TKJ dengan RPL. Kalau desain komunikasi visual itu sekarang di bidang keahlian namanya seni dan ekonomi kreatif. Kita satu rumputnya dengan busana, dengan animasi, dengan broadcasting dan sebagainya. Jadi ini kenapa kami pilih ini karena menurut kami yang seiring dengan semangat multimedia itu ya DKV ini gitu, seperti itu. Jadi masih satu ini ya Pak, kayak masih ada yang banyak yang sama dari Mapel juga. Iyalah, ya. Jadi kayak satu saudara lah gitu. Ya masih satu saudara dan arah pembelajarannya pun hampir sama. Ya, menurut saya sangat sama lah. Itu kalau biasanya kan saya juga sering lewat kelas-kelas anak DKV. Itu mereka sekedar praktik aja atau gimana Pak? Itu biasanya kan saya lihat ada yang praktik ngehias pot atau bikin kolase, itu gimana Pak? Oh iya, memang kalau di desain komunikasi visual di semester awal itu di semester 1 berarti ya. Kalau dulu kan ada namanya kelas ya, kelas 10. Sekarang namanya fase. Ada fase E,
Dari fase A, fase A itu kalau tidak salah SD, nanti kelas sampai kelas berapa. Nah, kelas 10 SMA itu SMK, kelas 10 SMA SMK itu fase E. Ya, nanti ada fase F di kelas 12-nya. Gitu, seperti itu. Fase F itu kelas 12 sama kelas 13. Bingung ya? Kok ada kelas 13? Karena SMK itu ada yang program 4 tahun. Oh. Ada. Ada. Program 4 tahun itu di mana, Pak? Ada SMK yang 4 tahun sekolahnya. 4 tahun? Iya, ada. Saya baru dengar sih. Ada. Jadi ada beberapa program kalian yang 4 tahun. Padahal saya 3 tahun aja bosen lihat kalian gitu ya. Apalagi 4 tahun gitu. Aduh, mau bilang ngapain sekolah? Ntar di-banned. Sudah saya mau usir kok ini. Ya. Lanjut ya, Pak. Iya. Jadi hasil karya anak-anak di kafe ini, biasanya saya sering lihat itu yang udah jadi ditaruh di etalase. Itu kira-kira cuma sebatas itu aja atau gimana, Pak? Iya, karena di semester 1 itu dipelajarinya, jadi harus dikenalkan dulu. Jadi kalau kata dulu mantan Dirjen Vokasi, namanya Pak Wikan Sakarinto, yaitu bahwa di SMK itu kelas 10 jangan dijejali hal-hal yang pusing dulu. Jadi biarkan mereka mencintai jurusannya, mencintai program keahliannya. Jadi dikenalkan dulu DKV itu apa, terus peluang DKV di industri itu apa, bagaimana proses bisnis DKV, termasuk kewirausahaan. Jadi arah-arah mereka membayangkan dulu, saya sekolah di sini tuh nanti lulusnya mau jadi apa? Dulu kan kamu gitu kan ya? Iya. Kamu masuk multimedia kan? Saya mau jadi apa sih di multimedia? Saya mau jadi apa ya? Iya. Nah, berkaitan dengan itu ya, Pak ya? Iya, ternyata jadi host ya. Walaupun gratisan ya, alhamdulillah ya. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya, jadi di awalnya seperti itu, dikasih pengalaman dulu. Ini loh DKV gitu. Jadi dikenalkan dulu. Ya kayak mau pacaran PDKT dulu lah. PDKT dulu. Iya, dikenalkan dulu. Oh, ternyata dia kebiasaannya tidur sambil berjalan, misalnya gitu kan harus beritahu dulu ya. Nanti cita-citanya, oh saya di DKV berarti seperti ini. Nanti harapannya ketika lulus mereka sudah nggak bingung gitu. Mau kerja atau mau berwirausaha sudah sesuai dengan bidang yang mereka pelajari. Nah, Pak, kalau saya tuh sering dengar banyak keluhan anak-anak yang misal mau ambil DKV. Sebenarnya kalau masuk DKV itu perlu nggak sih kita harus bisa nggambar? Soalnya kan DKV biasanya banyak bikin ini ya, sketsa kayak gitu. Karena kita harus memvisualisasikan. Jadi kan desain komunikasi visual, berarti kita berhubungan dengan visual. Sebenarnya kan bagaimana pesan tersampaikan, ini mungkin ada bedanya dengan multimedia. Kalau multimedia itu kan bagaimana semua media menjadi satu, suara, gambar, ya, sehingga ada desain grafis, ada animasi, ada video. Di DKV juga sama, cuma lebih bagaimana menyampaikan pesannya. Ya, misal pesan, baik itu pesan secara ini ataupun komersil, kayak iklan, itu kan juga bidang DKV. Kita mau mengiklankan misal sekolah ini, branding sekolah ini, ya kita kan harus bisa menyampaikan sekolah ini itu seperti apa, agar calon siswa atau orang tua yang akan mendaftarkan anaknya ke sini tahu bahwa si sekolah ini ternyata seperti ini. Itu desain komunikasi visual. Jadi memvisualisasikan dengan kata-kata. Gitu. Jadi bermain kata-kata juga. Mereka juga harus jadi pintar berkata-kata. Biar gimana caranya kalimat atau kata yang disusun itu juga bisa mempengaruhi yang baca gitu ya, Pak? Iya. Kan kalau semisal kita mendesain suatu desain itu, kalau komposisi antara warna sama font, nah itu tahu. Bagus. Ngebosenin kan kita nggak bakal baca juga gitu, kayak ya udah sekedar lihat aja. Kan ada teori-teorinya kan itu. Warna ada teorinya. Dulu di desain grafis, dasar desain grafis kan ada. Terus ada lagi yang namanya tipografi. Bagaimana bentuk huruf, menyusun bentuk huruf. Nah, di sini di desain komunikasi visual juga dituntut itu, dan ditambah mereka harus memvisualisasikan pesan baik dari gambar dan tulisan dari kata-kata itu. Nah, kalau semisal dari prospek kerjanya, Pak, kalau semisal DKV itu prospek kerjanya apa coba? Ya bisa bekerja di editing di percetakan, atau mungkin bisa di editing video atau videografer, studio foto, studio video. Banyak sih sebenarnya. Atau nanti mau kuliah juga banyak jurusannya. Sudah ada beberapa jurusan yang membuka kampus yang membuka DKV gitu, ada beberapa. Jadi memang prospeknya ke arah-arah bidang komunikasi berbasis digital. Berbasis digital. Keren banget. Kan sekarang udah zaman digital. Iya, nanti kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, kita bakal bilang gaptek. Iyalah. Terus nggak bisa ngikutin apa yang lagi booming pas sekarang. Kita banyak ketinggalan. Lagi booming apa sekarang?
Yang lagi booming. Iya. Kayaknya bukber sih. Oh, bukber ya. Iya. Tapi dilarang. Yaudah Pak, lanjut ya Pak. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, soal DKV nih, kita kan pasti punya adik kelas yang masih SMP gitu. Nah, ada nggak sih Pak tips-tipsnya buat adik kelas yang masih SMP ini buat mempersiapkan masuk ke DKV? Sebenarnya persiapannya ya, tadi kamu nanya yang awal bisa gambar atau enggak ya? Sebenarnya itu memang harus bisa sebenarnya. Tapi kita poles di sini gitu. Kita dari dasarnya aja. Itu hanya untuk mengasah kreativitas. Jadi bagaimana kreativitas mereka memvisualisasikan. Ya persiapannya itu saja sih menurut saya. Kalau memang minat di bidang grafis, di bidang digital, kreator dan sebagainya, ya passionnya disiapkan dulu. Gitu. Jangan sampai ketika masuk itu kaget gitu loh. Kok ada gambar-gambar, kok ada suruh buat sketsa dan sebagainya. Iya, mungkin bagi yang belum biasa bikin sketsa itu susah. Iya, jadi susahnya di situ. Tapi kalau memang itu ya dari saya sendiri, karena saya itu kan biasa suka gambar juga. Jadi kadang ada teman-teman saya atau anak-anak lain nanya, kok bisa sih gambar gitu? Latihannya dari mana? Kalau saya sendiri itu karena saya nggak pernah les atau gimana, belajar otodidak, itu pokoknya yang paling awal itu ya kayak yang Bapak bilang, dibiasain gitu loh. Iya. Jadi kita tuh nggak harus secara imajinasi kayak gitu, kayak mikir langsung sketsa kayak gitu. Iya, betul. Itu kayak gitu, jadi kayak kita bisa adaptasi dari karya orang lain dulu, terus kita bikin sketsa kayak gitu. Jadi mungkin awalnya bakal susah, karena orang yang belum biasa buat bikin sketsa atau gambar gitu kan pasti megang pensil juga kaku banget. Antara megang pensil biasa sama megang pensil buat gambar itu kan lain. Beda. Jadi kayak agak jauh sedikit gitu loh. Betul. Jadi memang harus dibiasakan seperti itu. Karena kalau makanya kan kita masuknya di bidang kalinya seni dan ekonomi kreatif. Jadi melibatkan seni dan ekonomi kreatif. Kebanyakan di seni ekonomi kreatif itu kan orang-orang yang pandai berkreasi. Iya. Ya, memakai perasaan, melibatkan hati. Tidak hanya tekniknya saja. Kalau tekniknya mungkin di YouTube banyak, tapi feel-nya itu yang harus didapatkan. Iya. Nah, kayak nyanyi kan teknik vokal banyak nih. Banyak, tapi setiap Cuma kan ketika teknik vokal digabungkan dengan feel-nya dia, si penyanyi itu kan bisa lebih penampilannya lebih bagus gitu. Nah, saya waktu itu pernah lihat ada informasi PPDB, Pak. Buat adik-adik kelas yang SMP, informasi lebih detailnya gimana Pak? PPDB itu kapan jadwalnya? PPDB itu biasanya sekitar bulan Juni nanti. Ya, bulan Juni kita sudah PPDB. Biasanya PPDB-nya berbasis online. Nah, tapi kita akan melayani di sekolah gitu, biasanya seperti itu. Dari sekolah di hari kerja. Nah, untuk informasinya bisa sekarang sudah ada nih pendataan namanya, kayak sosialisasi lah gitu. Untuk siswa baru kelas berapa berarti? Kelas 9 ya, kelas 9 SMP yang mau daftar di SMK Negeri 1 Kersana, tinggal masuk aja ke grupnya saja. Di situ sudah ada grup untuk sosialisasi PPDB. Sehingga tahu nanti tahapannya seperti apa. Gitu, karena memang saat pendaftaran itu kalau sekolah negeri kita berbasisnya online semua. Khususnya di Jawa Tengah, gitu. Jadi semuanya online. Datanya itu diambil dari data pokok pendidikan. Jadi nama dan sebagainya sudah ada semua. Tinggal kita menyesuaikan aja. Nanti paling nilai sekarang nggak ada ujian sekolah ya? Apa namanya? Gimana Pak? Penilaian apa sih? Penilaian akhir sekolah. Kalau nggak salah itu deh, saya lupa namanya. Kamu kan juga nanti minggu depan ya, udah mulai ya? US. Online ya Pak? Oh, dari rapot, nilai rapotnya. Nilai rapotnya nanti yang dihitung nilai rapot dan dirata-ratakan. Nanti di situ terlihat nilainya berapa. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan. Gitu. Biasanya ada 3 jalur. Prestasi, zonasi, afirmasi. Afirmasi? Afirmasi itu gimana Pak? Afirmasi itu biasanya yang kalau nggak salah untuk khusus, jadi yang kurang mampu. Atau yang mungkin yatim, kalau nggak salah seperti itu. Kalau zonasi yang terdekat dengan sekolah. Ya, kalau SMA zonasi paling banyak. Kalau SMK prestasi yang paling banyak. Jadi zonasi yang paling dekat sama SMA itu yang pasti diterima. Misal ini sekolahnya ya. Iya.
rumahnya di kantin. Nah, ini pasti keterima. Rumahnya di kantin. Iya, itu pasti keterima. Deket sih ya. Iya, ya, yang nggak deket lagi di sekolahnya itu. Koordinatnya sama. Ah, iya deh. Aduh, saya jadi secara nggak sengaja saya dipermainkan ya, guys. Oke, lanjut. Dipermainkan apa aja? Oke, lanjut. Iya. Untuk jumlah kuotanya sendiri, Pak, kalau buat jurusan DKV itu gimana, Pak? DKP, insya Allah kita akan membuka lagi sama seperti tahun sebelumnya, 108 siswa. 108 siswa. 3 rombongan belajar. Ya, 3 rombongan belajar itu 3 kelas lah gampangannya. Jadi satu kelasnya kan 36 siswa. Iya. Maksimal 36 siswa. Jadi ada 3 kelas. Ngomong-ngomong, Pak, fasilitasnya, Pak, apa aja? Oh, fasilitasnya ya sudah lumayan lengkap lah. Iya. Walaupun kita setiap tahun akan berbenah gitu ya. Ya seperti ini studio broadcast, terus ada studio animasi. Nanti ada yang dasar-dasar, desain grafis dasar ataupun komputer grafis dasar, sudah ada labnya. Ada alat yang bisa dipakai untuk fotografi, videografi, kamera sudah ada, ya lumayan lah. Banyak. Terus lab tingkat kedua ya, banyak untuk kelas 11 juga ada. Dan juga insya Allah tahun ini kita akan mendapatkan bantuan. Video. Untuk bantuan, sebenarnya bantuan untuk multimedia. Iya. Tapi kan multimedia sudah. Udah. Nanti dilanjutkan untuk DKV, seperti itu. Bantuannya adalah nanti ya. Biasanya kan kalau kita lulus, sekolah Iya, semakin sekolah bagus. bagus. Iya. Kalau yang udah lulus mau sekolah lagi boleh nggak sih, Pak? Boleh. Boleh. Iya. Tapi kelamaan, ntar. Iya. Sedih banget. Iya, terus kapan meniti karirnya, Iya, kapan berumah tangganya. Iya, kan nanti rencananya juga nanti habis lulus ini mau kerja. Ah, nih. Mau kerja. Oh, mau kerja. Berkaitan sama PBDB, Pak, ini tuh yang masukin jurusan prodi ya, prodi DKV. Di prodi DKV, MM kan diganti nih sama DKV. Iya. Itu usulnya dari siapa sih, Pak? Itu sebenarnya harus kita lakukan, bukan usul. Iya. Harus kita lakukan tadi, kembali lagi bahwa di kurikulum Merdeka multimedia itu tidak muncul. Saya kurang tahu alasannya ya, kurang tahu alasannya. Tetapi kita harus memilih karena agar berkesinambungan multimedia menjadi apa gitu loh. Kalau kita milih jurusan yang terlalu jauh juga nanti peminatnya kurang gitu lah. Jadi kita yang deket ya paling deket DKV gitu. Ya kita kesepakatan bersama di antara guru-guru, khususnya guru-guru MM dengan pihak sekolah, kepala sekolah juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi ini semua sudah dikomunikasikan seperti itu. Pak, awal mula jadi kaprodi di jurusan DKV sama MM itu gimana, Pak? Awalnya MM. Iya. Awalnya Ya, MM. biasa banget, Pak. Sebelum DKV. Udah biasa ini. Iya. Ya, saya dulu sebenarnya saya baru masuk ke sini di tahun 2019. Oh, Ya, 2019. iya. Dulu daftar CPNS diterima di sini gitu. Jadi setelah itu ya mungkin karena saya kemampuannya luar biasa ya. Jadi teman-teman menganggap saya keren dan dipilih jadi kaprodi gitu. Ya mau gimana lagi ya? Iya ya. Mungkin yang lain kemampuannya masih di bawah saya Iya, iya. gitu. Aduh. Pulang lewat mana, Pak? Hah? Pulang Lewat mana? depan. Hati-hati ya, Pak, dia Iya. magang. Nah, Pak, mau ngomong apa lagi tadi? Oh, nggak jadi. Udah. Saya yang ngomong ya. Nih, Pak, buat info PPDB-nya nih, Pak. Boleh dong ngajakin teman-teman di rumah. Ya, nggak di rumah juga sih, bisa aja lihatnya lagi di toilet, lagi di musola. Ya, ajakin mereka, Pak, buat pantengin info pendaftaran PPDB di SMK Negeri 1 Kersana. Ya, untuk siswa-siswi kelas 9 SMP yang ingin mendaftar ke SMK Negeri 1 Kersana, silakan bisa update info PPDB di channel Nesker TV ya. Di sini nanti akan dibahas tentang jurusan-jurusan yang ada di Nesker TV dan secara umum tentang sekolahnya. Jadi kalau yang ingin tahu kok saya mau milih jurusan apa ya gitu. Saya disuruh orang tua ke TKR tapi kok sayanya nggak sereg gitu. Iya. Nah, bisa tahu TKR itu nanti mempelajari apa saja kita akan bahas. Jadi mulai episode ini ke sana nanti kita akan membahas tentang jurusan-jurusan di SMK Negeri 1. Nah, intinya tuh kalau memilih jurusan harus sesuai sama passion kalian. Jangan sampai ikut-ikutan teman atau Iya.
karena orang tua menginginkan jadi kita malah kepaksa. Karena ada yang seseorang Iya. gitu. Masuk sini aja sama aku kayak gitu. Iya. Jangan apa? Iya, Ntar sama malah- aku nyaman loh. Bullshit sih. Iya. Ya lanjut ya guys ya. Lanjut nih. Oke Pak, sebagai kaprodi di jurusan MM tadinya sekarang di kafe ya Pak. Boleh dong kasih motivasi ke teman-teman kita. Gimana Pak biar semangat belajarnya? Ya untuk anak-anak siswa-siswi SMK khususnya DKV dan multimedia, terutama yang kelas 12 ya, ini ya tetap belajar lah. Iya. Terus belajar, walaupun sudah lulus, ilmu kalian insya Allah akan bermanfaat ya. Jadi kok ini kayak perpisahan ya? Jadi nanti ini sebentarnya kelas 12 kan mau lulus. Ya intinya ilmu kalian sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, silakan diterapkan, bisa berwirausaha, bisa bekerja, gitu ya. Intinya gimana memaksimalkan ilmu kalian di luaran sana, baik di kerjaan apapun. Jadi tidak harus kita, saya mau jadi desain grafis gitu ya. Tapi kok kerjanya di tempat yang tidak ada seperti itu, ya kamu munculkan keahlian kamu di situ. Insya Allah nanti menjadi nilai plus. Jadi kalau kerja itu munculkan sesuatu yang kamu punya, sehingga kamu bisa menjadikan nilai plus di situ. Nah, nanti bosnya juga seneng, wah keren nih anaknya. Multi talent. Tuh, multi talent. Itu guys pesan dari Pak Erwin. Boleh dijadiin quotes ya nanti ya gitu. Iya, tapi jangan pakai cuak belakangnya. Cuaks. Iya. Buat SMK Negeri 1 Kersana sama jurusan MM dan DKV, kasih satu kata Pak. Terbaik. Terbaik. Singkat, padat, dan jelas. Kita terbaik guys. Terbaik daripada yang baik. Nah buat teman-teman makasih banget yang udah nyimak obrolan kita, podcast kita hari ini. Makasih ya Pak Erwin udah. Sama-sama. Iya udah ngeluangin waktu. Iya. Meskipun mungkin kepaksa juga, Iya. tapi gak apa-apa lah ya Pak. Enggak kok, enggak kepaksa. Saya ikhlas kok. Ikhlas ya. Iya. Meskipun tanpa salam tempel dan sebagainya, Pak Enggak. Erwin ini udah Sudah biasa. biasa. Gak apa-apa ya Pak. Gimana apa gak apa-apanya Pak? Enggak apa-apa. Makasih banget buat teman-teman yang udah nyimak kita sampai akhir episode maksudnya. Buat yang punya saran, kritik, sama apa lagi ya? Ya udahlah pokoknya komenan kalian ditaruh di kolom bawah ya. Jangan sampai dikosongin. Yang punya ide juga bolehlah tuangin ide kalian ke kolom komentar. Klik like-nya juga, share ke teman-teman kalian biar Pak Erwin makin famous, biar nggak ketinggalan. Iya. Jangan lupa juga buat subscribe channel kita, channel Nesker TV. Klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari 21 Pods. Makasih banyak buat semuanya. Makasih banyak buat teman-teman yang pantengin 21 Pods terus dari episode pertama sampai sekarang. Pak, dadah. Dadah. Bye. See you next Dadah. time.